Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali tentunya pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Meraih Akses Menggapai Dunia. Selama 30 menit ke depan akan menemani waktu santai Anda yang masih menikmati suasana Idul Fitri kali ini dengan serangkaian program KPU Yuso bidang telekomunikasi dan informatika. Dan pada episode kali ini saya sedang berada di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, di mana Riau ini merupakan salah satu pusat kebudayaan Melayu Islam yang ada di Pulau Sumatera ini. Nah pemirsa, ingin tahu seperti apa profil dari Kota Pekanbaru? Ini dia profilnya. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau. Nama Pekanbaru sendiri dulunya dikenal dengan nama Senapelan yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Batin. Wilayahnya yang sangat potensial dan strategis menjadikan Pekanbaru sebagai salah satu kota perdagangan di Sumatera. Dan pada bulan September nanti, Kota Pekanbaru menjadi salah satu tempat dari diadakannya PON, di mana Provinsi Riau sebagai tuan rumahnya. Untuk itu, program KPU Yuso bidang telekomunikasi dan informatika dihadirkan di Provinsi Riau. Program yang diluncurkan pemerintah melalui Kemkominfo serta disupervisi oleh BP3TI ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi bagi pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Riau ini. Dan di seluruh Provinsi Riau ini, kini telah hadir program Desa Dering di 716 desa. Program Desa Punya Internet atau Desa Pinter di 3 desa, pusat layanan internet kecamatan sebanyak 145 unit, dan mobil plik sebanyak 50 unit. Sebagai provinsi yang sangat potensial akan sumber daya alam dan juga perdagangannya, serta tak lama lagi akan menjadi tuan rumah dari Pekan Olahraga Nasional yang ke-18, sangat diharapkan Provinsi Riau ini memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini saya akan kembali tetap di Meraih Akses Menggapai Dunia. Tari adalah salah satu sakaguru seni pertunjukan tradisi Indonesia. Tari yang merupakan cabang seni pertunjukan tertua, lahir bersamaan dengan lahirnya kebudayaan manusia. Di dalam Hasanah Tari Melayu dikenal 4 istilah yang berarti tari. Istilah pertama adalah tandak, yang berarti menekankan pada langkah-langkah kaki. Yang kedua adalah igal, yang menekankan pada gerakan-gerakan tubuh. Yang ketiga adalah liuk, yang menekankan pada gerakan merendahkan dan mengayunkan tubuh serta tangan. Istilah keempat adalah tari, yang menekankan pada gerakan tangan dan jari-jari yang lemah gemulai. Dan di Riau sendiri, cukup banyak sanggar-sanggar yang masih melestarikan budaya Melayu, seperti Sanggar Seni Budaya Rentak Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Rangkaian melati di Pangandaran, dibawa orang untuk kenduri. Ikhlaskan hati, mohon kemaafan, leburlah dosa
di Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit, Mas. Hati-hati ya. Iya, Bu. Bu. Bu, saya panggil bidan dulu ya. Iya, hati-hati. Halo, sore. Istri saya mau melahirkan, Bu. Iya, Pak. Saya butuh keterangan cepat, Bu. Baik, saya akan segera ke sana. Jangan biarkan yang terpencil kian terkucil. Mari dukung program KKPU Yuso, sejahterakan Indonesia melalui kemudahan akses telekomunikasi dan informatika. Karena saya tertarik untuk melihat langsung tarian khas Riau, serta ingin mengetahui sejarah seni dan budaya Melayu, maka saya pun menuju ke Sanggar Rentak Budaya yang terletak di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Oh, hai. Iya, aku Nurul Naila dari Metro TV nih. Noni, Mbak. Oh, dengan Iya. Kak Noni. Ini lagi pada ngapain ya? Soalnya tadi aku dengar ada suara rame-rame nih dari luar. Biasa lagi latihan nih kita. Menurut Kak Noni yang merupakan ketua Sanggar, tujuan mendirikan Rentak Budaya ini adalah untuk mewadahi para remaja yang ingin belajar kesenian tradisional dari berbagai daerah. Pada dasarnya kita mempelajari budaya Nusantara, tapi khususnya kita memang cenderung pengen belajar budaya Melayu, menyanyi, menari, dan bermain musik. Sanggar ini kita dirikan pada Juli 2010. Ini lahir karena kegelisahan kita anak generasi muda yang sering melihat perkembangan budaya populer yang lebih mengarah ke hip hop. Maka kami mengazamkan diri bersama teman-teman adik-adik kita yang biasa berkutat di bidang tradisional. Kita mendirikan sanggar yang bernama Sanggar Rentak Budaya, yang tujuan utamanya adalah mempromosikan kebudayaan tradisional, khususnya tradisional Melayu Riau, ke nasional dan internasional. Nah, itu kalau kita lihat tuh ada yang lagi pencak silat itu ya? Oh, Oke deh. Mau Jadi dilihat ada langsung? nari vokal silat. Oh, Iya. boleh tuh. Saya tertarik buat nyobain atau belajar di sini ya. boleh, silakan, Mbak. Walaupun baru 2 tahun berdiri, sanggar ini ternyata sudah mempunyai prestasi ketika pentas di mancanegara seperti negara Thailand. Bentuk untuk menyambut tamu ya, atau jadi tradisinya masih dipertahankan sampai Iya, Mbak, masih. Waduh. Udah kemana aja sih semenjak mengikuti kegiatan di Sanggar Seni Rentak Budaya ini? Kemana-mana ya, soalnya nampilnya juga kan nggak melulu di kota gitu kan, udah keluar kota juga, udah keluar negeri juga. Wah, udah kemana? Apa? Udah kemana? Baru sih, baru ke Thailand aja.
Walaupun belum pernah mempelajari kesenian tradisional, tapi saya sangat tertarik sama tarian. Cuma sayangnya saya tak sempat untuk ikut sanggar. Ini makan, masih sirihnya tuh di ini kan kasih kapur gitu kan. Nah, oke. Posisinya berarti sini. Nah, mbaknya situ. Wah, ternyata susah juga ya tari lenggang patah 9 ini. Untungnya Mas Ari mau membantu saya. Iya, dia disuguhin. Ada sirih, ada pinang, gitu kan. Oh gitu. Nah ini namanya setepak sirih. Iya, tepak sirih. Tepak sirih. Oh gitu. Nah jadi pemirsa, setelah mereka melakukan tari persembahan, kemudian diberikan ini untuk tamunya, yaitu namanya tepak sirih. Yang di dalamnya itu ada sekapur sirih namanya. Ada pinang, terus ada gambir dan sekapur sirih yang dipersembahkan untuk tamu-tamu. 4, 5, 6, 7, dua-duanya. Tuh, 2. Ini turun. Nah Mas Ari, kalau untuk teman-teman yang ada di Pekanbaru atau di luar Pekanbaru yang ingin bergabung ke Sanggar Seni Retak Budaya ini, gimana sih sosialisasinya, gimana? Alhamdulillah udah ada kayak Twitter, Facebook, tapi yang belum ada tuh kayaknya website deh. Oh gitu, Iya, jadi website-nya benar. belum punya? Aduh sayang banget, karena kan sekarang udah ada program pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi dan juga KPU Yuso yang disupervisi oleh BP3TI itu Mas Ari. Jadi salah satu programnya itu namanya PLIK atau Pusat Layanan Internet Kecamatan. Bedanya Plik dengan warna biasa apa ya? Nah, Oh beda Mas Ari, jadi PLIK itu itu kayak apa namanya tempat untuk wadah. Untuk mengakses informasi melalui internet yang ada di setiap kecamatan. Jadi PLIK ini memang dari equipmentnya aja udah beda, terus juga sistem jaringannya juga udah beda. Gitu. manfaat kali ya, bermanfaat banget ya. Iya benar. Jadi di sini teman-teman yang ada di sini bisa bareng-bareng sana untuk mendiskusikan gimana sih website yang bagus untuk Sanggar Seni Retak Budaya ini Mas Ari. Gitu. Iya. Benar-benar. Mau Bagus ke ya. sana? Oke, boleh. Yuk, mari Mbak. Dalam hal ini internet itu berperan besar bagi saya. Contohnya di sanggar ini kami di sini ada menggunakan Facebook dan internet. Itu mempromosikan secara tidak langsung kepada seluruh baik nasional maupun internasional untuk mengetahui bahwa luasnya budaya Riau ini khususnya pada seni tradisi yang sangat kental akan Melayunya itu. Melalui media internet inilah kami mempromosikannya. Nah itu peran internet pada saat zaman ini. Walang tuh keliling Indonesia gitu udah kemana aja? Belum. Ke timur belum ya? Dan agar menghemat biaya ketika menggunakan internet, saya pun menyarankan agar memanfaatkan PLIK yang lokasinya tak jauh dari sanggar. Selain diperuntukkan bagi masyarakat kecil karena tarifnya murah, PLIK ini fungsinya sama seperti warnet. Jadi ini namanya Pusat Layanan Internet Kecamatan. Klik ya. Iya, ini merupakan program dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi dan KPU Yuso yang juga disupervisi oleh BP3TI. Iya. Selain membuat website atau blog, saya juga menyarankan agar Mas Ari memanfaatkan YouTube untuk mengupload video-video hasil pentas maupun latihan, agar contoh tarian dari Sanggar Rentak Budaya bisa dilihat oleh jutaan orang dari berbagai belahan dunia. Nah, Mas Ari, terima kasih banyak ya. Saya udah boleh berkunjung ke Sanggar Seni Rentak Budaya. Semoga dengan hadirnya PLIK ini bisa bermanfaat untuk teman-teman juga ya. Oke, kalau gitu saya pamit ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Saya yakin jika Mas Ari atau anggota sanggar yang lain tekun memanfaatkan internet, bukan tak mungkin kelak Sanggar Rentak Budaya akan go internasional. Semoga.
Kami, segenap jajaran karyawan-karyawati BP3TI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sakit, Mas. Hati-hati ya. Iya, Bu. Bu? Bu, saya panggil bidan dulu ya. Iya, hati-hati. Halo, sore. Istri saya mau melahirkan, Bu. Iya, Pak. Saya butuh keterangan cepat, Bu. Baik, saya akan segera ke sana. Jangan biarkan yang terpencil kian terkucil. Mari dukung program KKPU Yuso, sejahterakan Indonesia melalui kemudahan akses telekomunikasi dan informatika. Dan sekarang saya akan mengenalkan kepada Anda sosok seorang operator plik yang juga sebagai dokter muda yang masih bisa membagi waktunya untuk memanfaatkan program plik ini agar dapat berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Seperti apa sosoknya? Ini dia profilnya. Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tapi tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Karena untuk menjadi dokter, seseorang harus menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran. Dan di Indonesia sendiri membutuhkan 10 semester untuk menjadi dokter, 7 semester untuk gelar sarjana kedokteran, ditambah 3 semester kepaniteraan klinik senior atau koasisten di rumah sakit. Seperti halnya Veldi Widianto atau yang akrab disapa Veldi ini. Dulu dia juga kuliah hingga semester 7 di Universitas Riau untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Pria berusia 24 tahun yang kini bekerja di RSUD Arifin Ahmad Kota Pekanbaru ini juga seorang pengelola sekaligus mitra plik di Kecamatan Bukit Raya. Nggak sulit saya mencari alamat plik yang dikelola oleh Dr. Veldi ini. Waalaikumsalam. Mas, saya Naila dari Metro TV. Ya. Nah, saya pengen ketemu sama mitra plik atau operator plik di sini, Mas. Wah, kebetulan saya sendiri operator pliknya, Mbak. Setelah berkenalan, saya pun mulai perbincangan dengan Dr. Veldi yang kalau pagi hari praktek dulu di rumah sakit sebelum menjaga plik di sore harinya. Sebagai dokter muda yang baru lulus tahun 2011, Dr. Veldi adalah seorang dokter yang cerdas. Itu terbukti dari seringnya ia jadi dokter muda teladan di antara dokter-dokter muda lainnya. Walaupun Dr. Veldi mengenal teknologi informasi dan komunikasi, tapi ia tetap tak mau menangani sendiri jika ada gangguan terhadap pliknya. Kita sudah mencoba menghubungi dari Menkominfo teknisinya dan mereka sudah pernah datang kemari, tapi itu membutuhkan waktu sangat lama karena kan mereka langsung dari Jakarta datang kemari gitu. Dan untuk mengatasi itu saya lebih sering mencari teknisi tersendiri untuk mengelola plik ini.
Saat membantu pengguna Plik, Dr. Veldy berusaha dengan sepenuh hati. Sama seperti ia menangani pasien yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Karena kalau salah sedikit, bisa fatal akibatnya. Kira-kira menghadapi kendala nggak sih selama menjalani tugas sebagai operator Plik ini? Kendalanya sih selama ini kendalanya adalah masalah jaringan internetnya yang kadang-kadang sering terputus, Mbak. Maksudnya kita di sini sangat sulit untuk menghubungi teknisi dari Plik tersendiri. Nah, sejauh ini untuk menghadapi kendala seperti itu gimana tuh, Mas? Kita kadang mengusahakan untuk mencari teknisi tersendiri untuk menangani Plik ini. Oh gitu. Nah, Mas Veldy sendiri nih ya, selain menjadi operator atau mitra Plik di sini, ada nggak sih kegiatan lainnya? Ya, saya selain sebagai operator Plik, saya juga sebagai mahasiswa kedokteran yang baru selesai, baru wisuda, dan sekarang saya lagi menjalani profesi sebagai dokter muda di rumah sakit pemerintah yang ada di Provinsi Riau. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi dua-duanya sama-sama melayani masyarakat ya, Mas. Menjalankan dua profesi sekaligus memang agak sulit, tapi Dr. Veldy tetap ingin fokus di kedua profesinya itu. Karena ia berpikir menjadi dokter adalah pekerjaan mulia, sedangkan menjadi operator Plik juga pekerjaan mulia, karena membantu masyarakat dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi membantu masyarakat yang masih gagap akan teknologi tentu lebih mulia lagi. Karena dengan adanya Plik ini, masyarakat sini sangat terbantu karena dengan adanya Plik ini mereka bisa menggunakan Plik itu sebagai untuk mencari informasi tentang teknologi. Kemudian tentunya harapan saya dengan kendala tadi itu dari Menkominfo bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah sehingga untuk teknisi Plik itu bisa ditangani dengan secepatnya gitu. Walaupun sangat sibuk, Dr. Veldy tetap berkomunikasi dengan istrinya di kala waktu senggang atau sepulang dari Plik. Karena menjaga komunikasi dengan istrinya tetap penting demi membangun sebuah keluarga yang sakinah. Semoga saja masih banyak orang-orang yang mau membantu sesamanya dengan tulus, seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Veldy. Keberadaan mitra atau pengelola Plik serta petugas dari KPU Yuso bidang telekomunikasi dan informatika sangat penting bagi suksesnya program tersebut, serta tentunya peran dari semua lapisan masyarakat termasuk Anda agar program ini dapat berjalan dengan baik demi meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tinggal di daerah pedalaman atau wilayah terpencil. Dan tentunya dengan hadirnya program KPU Yuso bidang telekomunikasi dan informatika ini, yang terpencil kita lagi terkucil. 30 menit sudah saya menemani Anda pemirsa. Tetap saksikan Meraih Akses menggapai dunia selanjutnya tentunya hanya di Metro TV dengan cerita dan tayangan menarik lainnya. Sampai jumpa, salam era digital dan selamat Hari Raya Idul Fitri.